Ayo kita ke padang gurun. Bapak Ibu, saudara-saudariku, selamat hari Minggu Advent kedua. Tadi pagi waktu misa saya ketemu seorang ibu muda yang pulang dari Amrik untuk datang persiapan Natal di Manado. Saya ketemu beberapa orang, saya tanya mana si ini, mana si itu. Oh, ada pergi pastor. Ada yang ke Labuan Bajo, ada yang ke Denpasar Mun, ada yang ke Medan cari durian, macam-macam. Anak-anak PPA sementara siapkan dana, cari-cari dana. Ya, rupa di pasar 45 3.000 untuk persiapan mencari dana, pergi rekoleksi. DPP sudah siap juga untuk rekoleksi. Banyak orang bepergian hari-hari ini. Menarik bahwa Yohanes mengajak kita, ayo rame-rame ke padang gurun. Ada apa di sana? Mengapa Yohanes menerima firman Tuhan di padang gurun? Mengapa tidak di rumah? Mengapa tidak di bawah pohon ara yang teduh dan sejuk? Ada kebiasaan di zaman Yohanes Pembaptis, orang-orang yang serius dengan hidup, orang-orang yang mencari makna kehidupan, orang-orang yang ingin mendapat pewahyuan dari Tuhan, mereka pergi ke padang gurun. Karena di sana sunyi, sepi, tidak ramai, tidak banyak orang. Mereka bisa duduk samadi dan berdoa sepuas-puasnya, bercakap-cakap dengan Tuhan, merenung-renungkan sabda-sabda Tuhan, nubuat-nubuat Tuhan, bahwa Al-Masih akan datang, Mesias akan muncul, bahwa padang gurun akan menjadi padang hijau. Orang-orang yang ingin hidupnya lebih mendalam, lebih ilahi, mereka ke padang gurun. Dan dalam upayanya mencari Tuhan, Yohanes Pembaptis bertemu dengan Tuhan. Orang-orang kudus sering katakan, ketika manusia memutuskan mencari Tuhan dan dia berlangkah satu langkah, Tuhan sudah 2 langkah menemui dia. Maka di padang gurun Yohanes menerima ilham, Yohanes menerima pewahyuan Tuhan, Yohanes menerima perputusan dari Tuhan. Engkau akan menjadi fajar yang mendahului matahari pagi. Engkau akan menjadi suara di padang gurun yang mempersiapkan kedatangan Al-Masih. Kedua, orang yang bertemu dengan Tuhan, orang yang mengalami sukacita dan kegembiraan, nyana mungkin dia mau wowo, nyana mungkin dia mau diam-diam. Ya, orang muda yang jatuh cinta, oh ini boleh sembunyi, ini boleh sembunyi. Pengantin baru di sana, ini boleh sembunyi. Terus dapat lihat pengantin baru. Sukacita, kegembiraan yang ada keluar. Yohanes Pembaptis yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, yang mendapatkan ini harus dibuat, ini harus dibuat, ini harus diwartakan. Dia tidak bisa diam. Dia kembali di sekitar daerah Yordan. Lalu dia mulai bersuara, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Bertobat, metanoia, putar haluan. Yang biasa bengko-bengko, miring-miring bacabang, kasih lurus ke hidup. Yang setelah lalu ketinggian di gunung dan bukit, kesombongan, keangkuhan, arogansi, kuasa, turun sadiki. Yang hidupnya penuh cacat celah bagaikan jurang, mirip-mirip kampung loyang barangkali, masuk-masuk tubir semua, kasih rata, isi dengan kualitas, isi dengan kebaikan. Terimalah pembaptisan tobat. Apa itu pembaptisan tobat? Pembaptisan, ya, dibersihkan, dicucikan secara simbol lewat air. Karena itu orang tua-tua masih ingat, dulu sakramen pembaptisan disebut sakramen permandian. Mandi, bersih,
jadi suci, jadi kudus, ya. Tidak tahu kalau ada yang sempat dihujang tadi pagi dalam perjalanan ke gereja. Kita dibersihkan oleh air. Ini yang Yohanes bilang, Mesias akan datang, yang kudus, yang suci akan datang, bersih ngodi. Supaya pantas, supaya siap, supaya layak menyambut yang kudus dengan kekudusan, menyambut yang maha baik dengan kebaikan. Kemudian yang diteriakan lagi oleh Yohanes Pembaptis yaitu meratakan yang berbukit-bukit dan gunung-gunung, meluruskan kehidupan, memperbaiki cacat celah, kekurangan-kekurangan, supaya semua menjadi baik, menjadi bagus. Karena yang datang padamu adalah penyelamatmu, pembebasmu, Allahmu sendiri yang mendatangi kamu. Bagaimana kamu tidak harus bersukacita? Yohanes Pembaptis pada waktu itu menyerukan agar terjadi perubahan kehidupan pribadi. Karena itu pada minggu Advent kedua ini, kegiatan-kegiatan gerejani umumnya mulai terarah pada pertobatan, pada metanoia, pada suasana padang gurun. Karena itu pada pekan kedua, ketiga nanti, wilayah-wilayah rohani akan merayakan ibadat tobat dengan absolusi umum. Pastor-pastor akan datang ke wilayah-wilayah dan kita bersama-sama bikin rata yang bergunung-gunung, timbuni cacat celah, luruskan kehidupan kita. Kita berjumpa dengan Allah yang Maha Rahim. Kita berjumpa dengan Tuhan yang mau mengampuni, dengan Tuhan yang mau memberikan sukacita, ganti kesedihan, ganti kemeranaan kita karena kesalahan, karena dosa yang kita lakukan. Karena itu dalam pekan ini anak-anak akan mulai rekoleksi. Anak-anak akan mulai mempersiapkan diri. DPP juga akan mundur ke tempat yang sunyi, masuk ke padang gurun untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan seperti Yohanes ke padang gurun, untuk menata diri, untuk memperbaiki diri, mengenal diri, lebih dekat dengan Tuhan dan lebih tahu apa yang Dia ingin rubah daripada kita. Pertobatan, rekoleksi akan memberikan kepada kita sukacita. Itulah yang dikatakan nubuat baru tadi. Gunung-gunung, padang gurun akan dipenuhi oleh pepohonan yang harum semerbak. Duka cita, dosa, kemelaratan kita lewat pengampunan Tuhan, lewat ibadat tobat, lewat sakramen tobat dipugar menjadi sukacita orang yang berlari menyambut, menjemput Tuhan. Kepada umat di Filipi, Paulus mengatakan, hendaknya kamu ditemukan tidak bercacat. Hendaknya pada waktu itu kamu akan jadi kudus dan suci untuk menyambut Dia. Kamu melimpah dalam kebenaran dan kebaikan, dan sukacita kamu akan menjadi penuh. Saudara-saudari, pekan Advent kedua mengundang kita semua, ayo ke padang gurun. Tiap pribadi, tiap keluarga, tiap wilayah rohani, mari torang baku panggil supaya kita bisa melewati masa padang gurun. Doa lebih banyak, saat teduh, saat hening lebih banyak, refleksi, ya. Mengikuti ibadat tobat sungguh-sungguh, merasakan dan mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Yang membutuhkan sakramen tobat pribadi, silakan menghubungi imam agar sukacita kita penuh, agar kita bagaikan padang gurun
menjadi belantara yang harum kembali. Masa Advent yang kedua ini minta kita untuk retreat, mengundurkan diri, mencari keteduhan, mencari keheningan, baku panggil, baku ajak bersama-sama. Kita yang mencari Tuhan satu langkah, Tuhan akan mendahului mencari kita 2 langkah. Dan perjumpaan ini kiranya menghasilkan bagi kita sukacita, kegembiraan, kebaikan, dan buah-buah rohani. Mari kita memasuki pekan Advent kedua ini, kita memasuki padang gurun lewat doa dan perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dan bersiaplah untuk menerima Tuhan dengan kasih sayangnya, dengan kerahiman, dengan belas kasihannya yang akan membawa sukacita dan membawa kegembiraan kepada kita masing-masing. Ayo ke padang